Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 27 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memilih Yesus dan sorga dimenangkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 27 Januari 2026, berjudul Sorga untuk Dimenangkan. Ayatnya terdapat di dalam Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Hari-hari yang kita jalani sekarang adalah hari-hari yang hikmat dan sangat penting. Roh Allah secara perlahan tetapi pasti sedang ditarik dari bumi. Keadaan dunia menunjukkan masa sukar sudah di depan mata. Surat kabar setiap hari penuh dengan tanda-tanda konflik besar yang segera datang. Perampokan berani sering terjadi. Pemogokan menjadi hal biasa. Pencurian dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Orang-orang yang dikuasai roh jahat mengambil nyawa pria, wanita, dan anak-anak. Manusia semakin terikat pada dosa dan segala jenis kejahatan merajalela. Segala sesuatu di dunia sedang bergoncang. Tanda-tanda zaman semakin jelas. Peristiwa-peristiwa yang akan datang sudah melemparkan bayangannya ke depan. Roh Allah sedang ditarik dari bumi, dan bencana demi bencana terjadi di laut maupun di darat. Ada badai, gempa bumi, kebakaran, banjir, pembunuhan dalam berbagai tingkat. Dengan cepat, manusia menempatkan diri di bawah panji yang mereka pilih, sebagian dengan gelisah menunggu dan mengamati gerakan pemimpin mereka. Ada yang menunggu, berjaga, dan bekerja bagi kedatangan Tuhan, tetapi ada juga yang berbaris di bawah pimpinan si murtad besar. Sedikit yang sungguh-sungguh percaya sepenuh hati dan jiwa bahwa kita memiliki neraka yang harus dihindari dan sorga yang harus dimenangkan. Krisis itu datang perlahan-lahan. Matahari masih bersinar di langit, beredar seperti biasa. Manusia masih makan dan minum, menanam dan membangun, kawin dan mengawinkan. Pedagang masih membeli dan menjual. Orang-orang masih berdesakan berebut tempat tertinggi. Pecinta kesenangan masih memenuhi teater, pacuan kuda, dan tempat perjudian. Kegembiraan dunia mencapai puncaknya, namun jam masa pencobaan hampir berakhir, dan setiap perkara akan segera diputuskan untuk selama-lamanya. Dengan penuh hikmat, turun kepada kita melalui abad-abad kata-kata peringatan Tuhan di Bukit Zaitun. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Lukas pasal 21 ayat 34. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 116 tahun 1899 paragraf 11. Setiap jiwa memiliki sorga untuk dimenangkan dan neraka untuk dihindari.
dan para malaikat siap sedia untuk menolong jiwa yang diuji dan dicobai. Dia, Anak Allah yang tak terbatas, menanggung ujian dan cobaan demi kita. Artinya, ada pilihan bagi kita, dan pilihan tersebut berhubungan dengan hidup dan mati. Dan tentang pilihan ini dikatakan masih dalam paragraf yang sama, ketika semua orang diadili dan mereka diserahkan untuk menderita karena penghinaan mereka terhadap Allah dan pengabaian mereka terhadap kehormatannya dalam ketidaktaatan mereka, tidak seorang pun akan memiliki alasan, tidak seorang pun perlu binasa. Itu diserahkan kepada pilihan mereka sendiri, siapa yang akan menjadi pangeran mereka, Kristus atau setan. Manusia tidak seharusnya binasa, karena ada jalan keselamatan, tetapi pilihan diserahkan kepada manusia, mau Yesus dan hidup, atau ikut setan dan binasa. Dan bagi yang memilih Yesus, jaminan diberikan kepada kita. Dalam suratnya nomor 116 tahun 1899 paragraf 11 dikatakan, salib adalah jaminan bahwa tidak seorang pun akan binasa, bahwa pertolongan berlimpah disediakan untuk setiap jiwa. Kita dapat menaklukkan kekuatan setan, atau kita dapat bergabung dengan kuasa yang berupaya melawan pekerjaan Allah di dunia kita. Mengapa salib menjadi jaminan bagi kita? Karena Paulus berkata dalam Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, yaitu kematian Yesus, ia, yaitu Yesus, memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Kematian Yesus di kayu salib memusnahkan setan. Karenanya salib adalah jaminan bagi kita yang memilih Yesus, bahwa kita pasti menang di dalam Yesus. Tetapi kembali itu adalah pilihan. Banyak yang memilih bergabung dengan kuasa kegelapan dan akhirnya melawan pekerjaan Allah. Itu sebabnya hanya sedikit yang memilih Yesus, memilih sorga. Fundamentals of Christian Education halaman 354 paragraf 2 berkata, hanya sedikit yang percaya sepenuh hati dan jiwa bahwa kita memiliki sorga untuk dimenangkan dan neraka untuk dihindari. Tetapi orang yang sedikit ini menunjukkan iman mereka melalui perbuatan mereka. Saudaraku dalam Tuhan, kebenaran ini perlu diingatkan kepada banyak umat. Sebab renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 35 paragraf 5. Krisis itu datang perlahan-lahan. Matahari masih bersinar di langit, beredar seperti biasa. Manusia masih makan dan minum, menanam dan membangun, kawin dan mengawinkan. Pedagang masih membeli dan menjual. Orang-orang masih berdesakan, berebut tempat tertinggi. Pecinta kesenangan masih memenuhi teater, pacuan kuda, dan tempat perjudian. Kegembiraan dunia mencapai puncaknya, namun jam masa percobaan hampir berakhir, dan setiap perkara akan segera diputuskan untuk selama-lamanya. Inilah pentingnya kita ingatkan dan amarkan agar umat-umat membuat pilihan yang benar, yaitu memilih Yesus sebagai pangeran mereka dan sorga untuk dimenangkan. Alkitab menyatakan yang berikut ini dalam Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah amaran Tuhan yang turun kepada kita melalui firman-Nya. Karenanya berjaga-jagalah senantiasa dan sambil berdoa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat, panggilan, dan amaran pada pagi hari ini. Agar kami memilih yang benar, yaitu memilih Yesus dan memilih sorga untuk dimenangkan. Sebab setan dengan segala tipu dayanya secara perlahan berusaha menjerat manusia agar banyak yang binasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga kami semua dapat menerima Kristus dalam hati ini. Dan itulah perlindungan bagi kami, jaminan bagi kami, sebab Yesus telah memusnahkan setan oleh kematiannya di kayu salib. Dan itu juga yang akan mengubahkan hari demi hari kehidupan kami semakin serupa dengan karakternya, dan itulah jaminan untuk kami mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.